桃源白滝。Chapter terbaru One Piece kali ini pastinya cukup luar biasa. Terlihat pada halaman terakhir diselesaikan dengan epik dan cukup dibuat kaget. Apalagi saat adegan heroik yang dilakukan oleh Chopper. Pada chapter kemarin, kita diperlihatkan bahwa kakek Hyogoro, sang bunga, akan mengakhiri hidupnya dengan meminta salah satu Yakuza untuk memenggal kepalanya. Ia tidak ingin berubah menjadi iblis es dan kehilangan kendali atas dirinya. Meskipun demikian, Hyogoro digambarkan mampu bertahan cukup lama dari efek virus iblis es milik Queen. Bahkan, kakek Hyogoro bisa memanfaatkan efek kekuatan dari virus tersebut untuk mendapatkan kembali kekuatannya semasa muda dulu. Nggak cuma itu, pada chapter kali ini, kakek Hyogoro diperlihatkan mampu mengalahkan ninja-ninja dari Onibawansu seorang diri, tanpa tersisa sedikit pun. Kakek Hyogoro mampu mengalahkan mereka semua berkat kekuatan dari virus iblis es. Ekstrik sendiri sampai terkagum-kagum melihat kekuatan yang sesungguhnya dari kakek Hyogoro. Ekstrik baru mengetahui kenapa selama ini negeri Wano tidak pernah dianggap remeh oleh pemerintah dunia. Sampai pada akhirnya kakek Hyogoro tidak kuat lagi untuk menahan efek dari virus es, dan dia menyuruh salah satu Yakuza untuk memenggal kepalanya. Tetapi tiba-tiba dengan cara yang keren dan timing yang pas, Chopper mampu menyelamatkan eksekusi kakek Hyogoro. Chopper memberikan vaksin kepada kakek Hyogoro, dan seketika efek dari virus es itu pun langsung hilang. Tidak hanya para samurai saja, Chopper juga ikut menyelamatkan para anggota Blazer dan Whiters yang terkena virus es milik Queen. Chopper yang telah dihina sebagai tanuki atau rakun oleh Queen dan juga dianggap akan berkhianat kepada para samurai, justru malah membalikkan keadaan dengan sangat epik. Para anggota Blazer dan Waiters yang telah diselamatkan Chopper dari virus es malah berbalik ikut memihak Chopper. Mereka sudah muak dengan Queen yang telah menganggap mereka sebagai sampah dan tidak berguna. Keadaan saat ini sudah berbalik dan sangat membuat lega karena kakek Hyogoro tidak jadi mati. Dan banyak dari anggota bajak laut hewan buas berkhianat untuk mendukung Chopper. Dan hal ini menjadi tambahan kekuatan yang baik untuk melawan Kaido. Saat Chopper kesal setelah habis-habisan dihina oleh Queen, tiba-tiba Chopper berubah menjadi mode monsternya dan langsung menampar wajah Queen. Mereka yang melihat Queen sedang ditampar langsung kaget akan tindakan Chopper yang telah berani menampar seorang All-Star. Pada chapter kali ini memang cukup mengambil porsi pertempuran para samurai dan bos Hyogoro yang sedang bertahan melawan virus es. Namun cerita lain yang juga ikut ditampilkan adalah kondisi Momonosuke yang dibawa oleh Yamato bersama dengan Shinobu. Mereka terlihat masih menghindar dari kejaran anggota bajak laut hewan buas. Tetapi tiba-tiba Momonosuke malah berubah menjadi belut naga kecil. Pada chapter ini, Oda memberikan sesuatu yang membuat kita semua kaget. Di akhir chapter, ada sosok yang nggak disangka-sangka akan muncul.
Saat para Akazaya terbangun dari pingsannya, mereka langsung membicarakan situasi perang. Mereka sadar kalau Luffy dan yang lainnya sedang menggantikan mereka untuk bertarung melawan Kaido. Mereka bergegas untuk kembali ke medan perang dan membantu Luffy. Ketika mereka akan kembali berperang, secara tiba-tiba muncullah sosok Kozuki Oden. Chapter kali ini ditutup dengan perkataan Oden. Aku sudah merindukan kalian semua. Kalian sudah bertambah tua ya. Wow, masa tiba-tiba bisa muncul Oden yang sudah mati? Apa-apaan ini? Dari kemunculan Oden itu, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah itu memang benar-benar Kozuki Oden yang sudah mati puluhan tahun yang lalu? Ada beberapa kemungkinan besar siapa sosok di balik munculnya Kozuki Oden. Meskipun Oden muncul secara tiba-tiba, sepertinya sangat kecil kemungkinan kalau yang muncul itu adalah Oden yang asli. Kemungkinan besarnya adalah ada orang yang sedang meniru atau menyamar menjadi sosok Kozuki Oden, lalu tiba-tiba muncul di hadapan para Akazaya. Karena hanya itu kemungkinan besar yang masuk akal sampai saat ini. Tetapi menurut teori yang beredar, ada beberapa kemungkinan kalau kemunculan Kozuki Oden disebabkan oleh kekuatan dari beberapa orang ini. Mereka adalah Katarina Devon dari bajak laut Blackbird, Bon Clay alias Petan, Onimaru, rubah ajaib di desa Ringo, dan yang terakhir Amatsuki Toki, istri Kozuki Oden. Sebelumnya, kita akan membahas kekuatan dari mereka terlebih dahulu. Pertama, Katarina Devon. Sampai saat ini, kita tahu bahwa Katarina Devon memiliki kekuatan dari buah iblis Inu Inu no Mi, tipe Kyubi no Kitsune, yang mana dengan kekuatan buah iblis ini, Katarina Devon bisa merubah wujudnya menjadi siapapun yang dia inginkan. Kekuatannya telah diperlihatkan saat Gecko Moria datang untuk mencari Absalom ke Pulau Bajak Laut. Kemudian saat itu Absalom muncul dan tiba-tiba malah berubah menjadi Katarina Devon. Kedua, Bon Clay. Bon Clay adalah pemilik buah iblis yang bernama Mane Mane no Mi, yang juga hampir mirip dengan buah iblis milik Katarina Devon. Perbedaannya adalah buah iblis milik Bon Clay ini adalah buah iblis tipe Paramecia yang memerlukan syarat untuk bisa berubah menjadi orang lain. Syaratnya yaitu si pengguna buah Mane Mane harus terlebih dahulu menyentuh wajah orang lain yang ingin dia tiru. Dan juga Bon Clay hanya bisa meniru secara fisiknya saja. Sedangkan Katarina Devon dapat meniru secara fisik beserta pakaian yang dikenakan. Yang ketiga adalah Onimaru, si rubah ajaib di desa Ringo. Sebelumnya telah dijelaskan kalau Onimaru adalah rubah yang menjaga pemakaman di Ringo. Onimaru ini dulunya adalah sahabat dari daimyo Ringo yang bernama Shimotsuki Ushimaru, yang telah tewas dibunuh saat pemberontakan melawan Orochi. Onimaru mempunyai kekuatan untuk merubah wujudnya menjadi manusia. Hal ini telah terbukti saat dia berubah menjadi Gyukimaru. Bisa jadi Onimaru lah yang berubah menjadi Oden untuk membantu Akazaya melawan Kaido. Kemungkinan terakhir adalah Amatsuki Toki, istri dari Kozuki Oden.
Kita semua sudah tahu kalau Toki, istri Oden, memiliki kekuatan dari buah iblis Toki-Toki no Mi yang dapat memindahkan dirinya dan juga orang lain ke masa depan. Kekuatan Toki ini sudah dijelaskan ketika dia mengirim beberapa anggota Akazaya dan Momonosuke ke masa depan. Kemungkinan pada saat Oden dieksekusi, Toki menggunakan kekuatannya untuk mengirim dirinya dan Oden ke masa depan, yaitu 20 tahun yang akan datang. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi hal ini bisa jadi benar-benar terjadi. Secara sampai sekarang, mayat dari Toki dan Oden masih belum diperlihatkan, dan bagaimana cara Toki terbunuh dan siapa yang membunuh Toki juga belum dijelaskan. Dari semua penjelasan tadi, kemungkinan besar sosok Kozuki Oden yang muncul itu adalah Onimaru si rubah ajaib. Kita tahu kalau dulu Onimaru adalah sahabat dari Shimotsuki Ushimaru, seorang daimyo di Ringo. Dan sudah pasti tentunya kalau Onimaru pernah bertemu dan kenal betul dengan Kozuki Oden, sehingga Onimaru dapat dengan mudah meniru wujud dari Kozuki Oden. Kemungkinannya begini. Onimaru ikut bersama rombongan Otama pergi ke Onigashima dengan menumpang kapal musuh. Kemudian, Onimaru menemukan para anggota Akazaya yang sedang terluka di ruang harta. Dan Onimaru pun merubah wujudnya menjadi Kozuki Oden untuk mengembalikan semangat perang para Akazaya dan juga membantu mereka untuk mengalahkan Kaido. Nah, dari semua penjelasan tadi, itu semua masihlah kemungkinannya ya. Dan yang pasti, sosok Kozuki Oden yang tiba-tiba muncul di chapter terakhir pastilah mempunyai peran penting dalam perang Wano kali ini. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.